Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini akan dibawakan oleh Engku Penatua Yapi Leto sebagai sekretaris jemaat Sion Madidir Ure. Ada Engku Yapi, sementara Engku Yapi mempersiapkan diri, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat, nafas yang diberikan oleh Tuhan dengan begitu indah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dan di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami semua, agar firman Tuhan yang kami baca, firman Tuhan yang kami dengar, boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bagi Engku Yapi Leto yang akan memimpin ibadah pada hari ini, Tuhan jaga sertai dia, berikan dia hikmat dan roh agar supaya Tuhan, firman Tuhan boleh tertanam bagi kami semua dan kami pun boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami saat ini siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada Engku Yapi dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Inci sekolah minggu. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Ya, ada sukacita? Ya. Kita akan membaca firman Tuhan pada ibadah pagi ini dalam kitab Lukas. Adik-adik yang mau Alkitab, buka kitab Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Kitab Lukas pasal 9. Siapa sudah apa? Siapa dapat lebih dulu? Siapa dapat angkat tangan? Ya, Sandrina sini. Ya, Sandrina dapat snack. Dapat lebih dulu. Sudah. Sandrina sudah apa? Satu pertanyaan, satu jawaban. Siapa paling cepat dia dapat. Oke? Sudah? Terang baca sama-sama nih. Sudah apa semua? Sudah? Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Baik, adik-adik membaca. Simak, engkau akan membacanya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Petrus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka,
Dan ketika mereka masuk ke dalam awan, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kitab Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Adik-adik sekalian suka dengar cerita? Suka dengar cerita Alkitab tentang Yesus? Siapa yang punya pahlawan-pahlawan superhero seperti Batman atau tokoh-tokoh di film yang adik-adik jadi kebanggaan? Siapa yang suka pahlawan-pahlawan di film kartun? Ada? Ada yang suka Batman? Ada yang suka Superman? Iron Man? Siapa ini suka apa deh? Suka apa? Spiderman. Oh iya, ada Spiderman, ada Batman, ada Superman, ada Supergirl. Apa lagi kau tegang? Ada Doraemon. Ada apa leh? Ada Upin Ipin. Ada Upin Ipin di muka siapa itu? Aduh, Sandrina, Kang Upin Ipin perempuan suka film laki-laki. Ada lagi? Ya, adik-adik sekalian, coba engkau mau tanya dulu satu pertanyaan. Sahabat coba angkat tangan, dia dapat. Kitab apa tadi? Iya, Sandrina masih. Apa Sandrina? Lukas ini, sini. Sandrina perhatikan sekali. Coba mana yang kakak-kakak, mana yang Sandrina kakak-kakak atas dia apa anak tanggung Kang? Anak tanggung. Perhatikan kitab Lukas yang terang baca tadi. Adik-adik sekalian, tokoh yang ku bilang tadi, tokoh superhero yang ada di film-film televisi, yaitu film-film kartun yang sudah didesain sedemikian rupa, adalah kisah yang nyata. Artinya itu film yang dibuat berdasarkan hayalan seseorang. Itu yang baking film itu, dia cuma hayal-hayal begini. Ingat, apa mau baking? Oh, ini berjuang tentang ini tentang ini, tapi itu tidak nyata. Itu film yang nyata betul. Cuma berdasarkan imajinasi, berdasarkan pikiran seseorang, maka timbullah film itu. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung merupakan kisah nyata yang ditulis oleh Dr. Lukas puluhan ribu tahun yang lalu, yang nintau tahun berapa tepatnya. Tetapi ini diberitakan secara terus menerus, diajarkan karena ini adalah merupakan kisah nyata, cerita tentang Tuhan Yesus yang berdoa. Siapa kota ini 3 murid yang Tuhan Yesus bawa? Siapa? Ayo, siapa yang 3 murid yang Tuhan Yesus bawa waktu itu? Angkat tangan. Siapa? Tunggu. Ini siapa? Siapa? Oh ya, tadi yang siapa? Ya. Ya, sini. Makasih. Yang siapa? Ada siapa? Melan. Iya, terima kasih.
Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Waktu itu, ini cerita tentang Yesus ternyata adik-adik bukan seorang manusia biasa. Adakah manusia lain yang berdoa, DP muka bercahaya, berikut DP baju bersinar, mungkin cuma ada di film. Tapi ini yang orang baca, ini adalah cerita Alkitab yang orang baca dan renungkan hari ini. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa wajah Tuhan Yesus berkilau? Karena dia adalah bukan seorang manusia biasa yang kukatakan tadi. Tuhan Yesus memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan kekuatan itu yang Allah berikan kepada Tuhan Yesus untuk menolong dan menyelamatkan manusia. Waktu itu Tuhan Yesus boleh sembuhkan orang, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang buta melihat, dan menyembuhkan berbagai penyakit. Karena itu Yesus bukan adalah seorang manusia biasa. Dan sementara Tuhan Yesus berdoa di atas gunung, muncul dua orang yang muncul ketika Yesus berdoa. Siapa? Dua orang yang muncul ketika Tuhan Yesus berdoa. Ada dua orang. Siapa? Kuat. Jangan takut salah. Berdiri. Ayo berdiri. Siapa? Musa dan Elia. Yo sini. Iya silakan. Siapa kote? Kokolense Kang. Fabio. Ya Fabio, terima kasih. Ya adik-adik sekalian, ada Musa dan Elia waktu itu. Ketika Tuhan Yesus berdoa, kejadian itu dilihat dan didengar oleh 3 murid Yesus saat itu. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, Tuhan Yesus adalah seorang juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia. Dipercaya sampai hari ini ketika orang berdoa, tetap nama Yesus disebutkan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu melalui pembacaan firman Tuhan ini, Engku dan Enci sekolah minggu terus memberikan adik-adik motivasi, terus mengingatkan kepada adik-adik sekalian. Karena sedangkan Tuhan Yesus saja berdoa, apalagi torang. Sedangkan Yesus adalah Tuhan dicobai oleh iblis, apalagi torang. Karena itu adik-adik rajin berdoa. Berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk kakak, adik, berdoa untuk saudara, berdoa untuk mama dan papa. Supaya semua diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Diberikan berkat oleh Tuhan kepada kita semua. Siapa yang berdoa tiap hari? Yuk, ada yang berdoa? Angkat tangan. Siapa yang berdoa tiap hari? Ayo, angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, ininya tidak ada hadiah, cuma mau tanya. Yang berdoa tiap hari angkat tangan. Iya, jadi yang silakan turun tangan. Yang belum berdoa, berdoa. Siapa yang berdoa kalau makan? Kalau makan siapa berdoa? Yuk, hampir semua berdoa sebelum makan. Silakan turun tangan. Siapa yang berdoa sesudah makan? Sesudah makan siapa yang berdoa? Given, kata Given. Given sendiri. Mudah-mudahan betul. Given berdoa for mama, papa sebelum makan. Adik-adik sekalian, dari cerita Alkitab hari ini, mari sebagai
anak-anak sekolah minggu, gereja Masehi Injili di Minahasa, orang tekun berdoa, terus berdoa, supaya orang tetap sehat dan kuat, diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas yang orang lakukan. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus merupakan superhero dalam Alkitab. Dan Tuhan Yesus itu dimuliakan sampai hari ini. Jadilah Tuhan Yesus sebagai andalan, Tuhan Yesus sebagai kekuatan, Tuhan Yesus sebagai perisai dalam kehidupan, sehingga orang selalu diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan sukacita selalu. Amin. 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 Ya, demikian cerita Alkitab. Semoga cerita Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung, yang telah berdoa, menjadi bagian hidup kita masing-masing. Shalom, damai di hati.